Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di pagi hari ini kembali saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 2 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lambin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kisah tentang kelahiran Yesus yang kita peringati di hari ini ya, di hari Natal ini, adalah kisah yang sebetulnya sangat dramatis sekali. Bagaimana seorang Maria yang sedang mengandung, yang kandungannya sudah waktunya untuk melahirkan, tetapi harus melakukan perjalanan dari Nazaret menuju Bethlehem. Sampai di Bethlehem tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Ya, bahkan ya, akhirnya yang terjadi, Maria melahirkan di tempat yang tidak semestinya untuk seseorang itu dilahirkan. Padahal yang dilahirkan Maria ini adalah juru selamat. Yang dilahirkan Maria ini adalah Mesias yang dinantikan oleh banyak umat manusia. Bahkan dunia sesungguhnya sedang membutuhkan itu, yaitu juru selamat. Tetapi justru pada kedatangannya, kelahirannya, dunia tidak siap. Bahkan tidak ada yang menyambutnya. Kalau kita perhatikan ini, Yesus lahir tidak dengan suasana pesta porah, jauh dari gemerlap. Kalau saat ini kita menyaksikan di mal-mal, di tempat-tempat tertentu itu ramai sekali, hiasan Natal, pernak-pernik Natal meriah sekali. Coba lihat kembali ke belakang. Pada waktu Yesus lahir tidak ada kemeriahan itu. Bahkan tidak ada kepedulian. Orang-orang yang ada di penginapan pun tidak memberikan tempat. Tidak ada yang mau mengorbankan tempatnya yang nyaman. Ya, tidak ada orang yang mempersilahkan, ini rumahku, menginaplah tempatku. Tidak ada. Padahal yang dilahirkan ini bukan sekedar manusia biasa. Ini Mesias, ini juru selamat. Ya, satu keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di saat kemeriahan Natal terjadi di mana-mana. It's okay, nggak salah kita merayakan Natal. Tetapi jangan lupakan bahwa Yesus lahir tanpa kemeriahan dunia. Nah, tetapi jangan lupa bahwa yang lahir ini adalah juru selamat. Bahkan dia sendiri adalah Tuhan yang mau jadi manusia. Ya, coba kita lihat Lukas 2 ayat 10-12. Saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus,
Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang Efrata. Dan di situ dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Dan perhatikan, Tuhan, sampai malaikat mempertegas bahwa yang lahir ini adalah Tuhan yang jadi manusia di kota Daud, yaitu Bethlehem. Jadi ada kesukaan yang besar, sukacita yang luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan, kita patut bersukacita karena Yesus mau datang ke dunia. Tetapi perhatikan, dia datang bukan di istana. Dia datang bukan di tempat yang layak bagi seseorang untuk dilahirkan. Tetapi itulah Tuhan kita. Dia mengambil rupa manusia dan memposisikan diri. Ya. Tuhan bisa saja memposisikan diri di istana, bisa. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Dan Tuhan mau lahir di tempat yang paling hina. Nah, disitulah tujuannya adalah supaya semua manusia dari kalangan bawah sampai atas, semuanya boleh diselamatkan. Jadi kalau Yesus lahir di istana, mungkin yang bawah nggak bisa menjangkau, nggak pernah ngerti. Tetapi ketika lahir di bawah, artinya dari orang yang sederhana, dari gembala-gembala bahkan, sampai orang-orang Majus. Kalau kita nanti baca di kitab Matius itu ada orang-orang Majus, orang-orang terpelajar. Mereka pun menyambut kelahiran juru selamat ini. Jemaat dikasih Tuhan, kita yang sudah tahu akan kisah dan sejarah tentang kelahiran Yesus, mari jangan sampai sikap kita seperti orang-orang di penginapan pada waktu itu yang tidak peduli ada seorang wanita yang hamil yang sudah waktunya bersalin. Jangan sampai nggak peduli, cuman bilang kasihan dia hamil besar, nggak ada tempat. Tetapi pastikan kita menyediakan diri, pastikan kita menyambut dia yang lahir, yaitu juru selamat kita, Yesus Kristus. Buka hatimu, biarkan dia lahir dalam hatimu, beri tempat di hatimu. Dia mau tinggal di hatimu. Yesus mau menyertai hidupmu. Dia mau menuntun engkau, bahkan dia mau menebus hidupmu dan menyelamatkan engkau. Nah sekarang, mari buka hati kita. Izinkan Yesus tinggal dan memimpin hidup kita. Jangan seperti pada masa yang lampau, bahwa dunia tidak menerima. Tapi saatnya kita terima Yesus. Dan biarkan Yesus pimpin kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengingat kembali peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, di mana orang-orang tidak peduli. Penginapan-penginapan semuanya tidak ada yang mau mengorbankan tempatnya bagi kelahiran Yesus. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami izinkan Yesus lahir di hati kami, tinggal dalam hidup kami, bahkan memimpin kami. Karena kami percaya Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Bahkan kami percaya Engkaulah yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, terus pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.